Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang berada di rumah. Puji syukur kepada Tuhan, kalau di malam hari ini kita diberi kesempatan untuk kita datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan lewat ibadah keluarga pada malam hari ini. Ibadah pada malam hari ini akan dilayani oleh Pendeta Yuliana Parapat Lende. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah pada malam hari ini. Namun sebelumnya, mari kita bersaat teduh sejenak. Ajakan beribadah. Ketika Allah memilih kita sebagai anak-anak sulungnya, kita diminta untuk bertanggung jawab atas berkat terindah itu. Masing-masing kita diharapkan pula untuk menjadi berkat bagi orang lain, membuat banyak jiwa takluk di bawah kuasanya. Dengan rasa syukur atas berkat dan kuasa Allah dalam hidup ini, kita datang beribadah kepadanya. Mari kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Gita Bakti 197 ayat pertama dan yang kedua. Surga sumber anugerah, biarlah kami tetap bernyanyi bersatu padu bagai anak-Mu, Bapa di surga, Bapa kekal. Yesus Mesias, kami mengingat kematian-Mu, kebangkitan-Mu. Engkau ya Tuhan, kami agungkan Yesus Mesias dan penebus. Bapak Ibu, mari kita mengawali ibadah pada malam hari ini dengan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih banyak atas berkat-berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kebaikan dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau di malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Hadirlah dalam ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami. Dan sebentar di dalam ibadah kami ini juga kami akan mendengar berita kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami dalam ibadah kami pada malam hari ini. Rangkaian ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan sampai selesai, itu semua kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ungkapan syukur kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Kita masuk dalam Mazmur pujian dari Mazmur 119 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-40. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk
perintah-perintah-Mu. sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu. Dan jangan kepada laba. Lakukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan, Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu. yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celakaku yang menggetarkan aku. Karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Kita mengaminkan Mazmur pujian dari Gita Bakti 12 ayat pertama dan ayat yang kedua. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong, dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab yang terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 16 hingga ayat yang ke-23. Injil Matius pasal 13 ayat 16 hingga ayat yang ke-23. Setelah Bapak Ibu siapkan pembacaan Alkitab, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, di tengah-tengah banyaknya orang yang menderita terpapar virus corona, kami datang di dalam doa, membaca dan merenungkan firman-Mu, karena Engkau adalah kekuatan, kasih dan penghiburan. Untuk itu biarlah lewat kebenaran yang akan kami baca lewat firman-Mu ini, kami kembali dikuatkan, diingatkan bahwa hanya Tuhan pertolongan kami dan kekuatan kami. Berilah juga kemampuan untuk kami memahami akan firman Tuhan dan kekuatan firman-Mu menerangi jalan hidup kami. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang kita berdiri. Injil Matius pasal 13 ayat 16 hingga ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur ini.
kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan, karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Dan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ayat 16 dan 17. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini, benarkah kita mau mendengar firman Tuhan? Kita harus tanyakan dalam diri kita masing-masing. Kalau kita benar-benar mau mendengar, maka kita tidak saja memakai telinga kita, tetapi kita juga memakai mata kita juga memakai hati kita, keinginan, kerinduan kita untuk mendengar firman. Dan saudara-saudara, saya mau katakan bahwa banyak orang tidak suka mendengar. Oke, kita punya 2 telinga, tetapi kadang ketika kita mau mendengar, kita asik dengan handphone kita asik dengan pikiran kita asik dengan kerjaan kita, maka kita masuk sebagai orang yang tidak suka mendengar. Lalu saudara-saudara yang terkasih, mendengar adalah hal yang dibutuhkan oleh sesama kita. Ini harus diingat baik-baik. Bayangkan saja, ada banyak sekali persoalan-persoalan hidup membutuhkan telinga untuk mendengar. Istri ingin sekali untuk bercerita kepada suaminya, tetapi suaminya enggak mau mendengar. Betapa dia merasa begitu sangat terbeban dengan persoalan hidupnya. Mungkin bagi suaminya itu hal yang ringan, tetapi mungkin bagi istrinya hal yang berat. Begitupun ketika suami ingin bercerita, istri tidak mau mendengar, itu kan gak enak banget. Begitupun cerita-cerita hal yang ringan, hal yang berat, membutuhkan telinga untuk mendengar. Tetapi saudara, saya mau katakan bahwa kita kadang tidak memakai telinga untuk mendengar. Apalagi untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan ketika kita mau mendengar, kita sudah merasa bahwa saya sudah tahu itu. Sehingga saudara, ada banyak orang yang akhirnya menjadi sangat parah, bahkan hancur ketika dia berhadapan dengan persoalan-persoalan hidup. Karena firman Tuhan yang berkuasa itu, yang memberikan kekuatan itu tidak mau dia dengar. Dan saudara, saya mau katakan bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus penuh harap, penuh keinginan, penuh antusias untuk mendengar firman Tuhan. Jika ingin mendengar suara Tuhan, maka kita harus bisa penuh harap. Saya bandingkan itu dalam Yeremia 33 ayat 3.
Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi saudara-saudara yang terkasih, Allah sendiri meminta kita untuk mendengar. Yesus juga meminta kita untuk mendengar. Karena apa? Karena penting bahwa hidup ini menawarkan banyak kekecewaan, banyak persoalan, banyak hal-hal yang sangat membuat kita mudah untuk jatuh. Tetapi dengarlah firman Tuhan karena ada kekuatan di sana. Ketika Nabi Elia mendengar firman Tuhan, maka dia kuat berhadapan dengan banyak sekali Nabi Asyera, melawan 450 nabi-nabi Baal. Dia kuat karena apa? Dia mendengar akan firman Tuhan. Dia penuh harap akan kebenaran firman Tuhan. Itu memberikan kekuatan dia, keberanian dia. Lalu selain daripada penuh harap, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus tenang. Saudara, bagaimana kita bisa mendengar, memahami firman Tuhan kalau kita tidak tenang? Kalau banyak pikiran, kalau kita memikirkan hal yang lain, seharusnya kita fokus, tenang untuk mendengar firman Tuhan. Tetapi kita tidak tenang, maka kita tidak akan mengerti firman Tuhan. Saudara, kenapa sih kita bisa nonton konten YouTube itu lama-lama, sementara firman Tuhan tidak? Kenapa sih kita bisa bercerita dengan orang lain lama-lama, mendengar, lalu ketika dia menggosip orang kita bisa tahu? Itu berarti apa? Kita nyimak. Kita tenang untuk mendengar, tetapi kenapa untuk firman Tuhan tidak? Yang kedua selain dari tenang, ketika kita mendengar firman Tuhan kita harus bersikap aktif. Saya bandingkan dalam Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan penuh hikmat mengajar dan menegur orang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Jadi ketika saya mendengar, saya juga mau aktif bahwa saya berkemauan untuk melakukan firman Tuhan. Yang keempat, kita harus membuka hati. Banyak orang mau mendengar tetapi enggak mau berubah. Mau mendengar tetapi sudah ada konsep sendiri dalam dirinya. Kita tidak membuka hati, kita tidak bersedia untuk taat. Sehingga hal-hal yang benar itu lalu dari kita, pergi dari kita. Dan bertahun-tahun, berpuluh tahun kita mendengar firman Tuhan, tetapi kita tidak berubah. Dan saudara, sudahkah kita mendengar firman Tuhan dengan penuh harap, tenang, bersedia untuk melakukan, dan membuka hati untuk patuh? Mari kita masuk dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan pada malam hari ini berbicara tentang Yesus mengungkapkan perumpamaan tentang seorang penabur. Saudara, ketika Yesus mengatakan tentang seorang penabur yang menabur benih, itu para pendengarnya udah tahu. Karena mereka berhadapan dengan situasi itu. Danau Galilea itu adalah danau yang menghidupkan. Jadi ada banyak sekali tanaman-tanaman yang ditanam di sekitar danau itu. Jadi ketika Danau Galilea, Yesus ada di situ dan Yesus mulai mengajar orang banyak dan mengungkapkan seorang penabur. Di situ mereka mengerti. Dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita ikuti sabda bina umat, maka kita lihat di sana ayat sebelumnya pasal 13 ini, bahwa ada seorang yang menabur benih, ada yang jatuh di tengah jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada juga jatuh di tempat yang menghimpit duri dan onak. Tetapi ada yang juga jatuh di tanah yang subur. Dan saudara, pada saat Yesus mengungkapkan tentang perumpamaan itu,
Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, berbahagialah kamu yang dapat mendengar. Berbahagialah kamu yang dapat melihat. Karena ada banyak orang mau mendengar, tetapi mereka tidak dapat mendengar. Karena apa? Karena mereka tidak memakai telinganya dengan baik. Mereka tidak penuh harap, mereka tidak tenang. Mereka tidak aktif dalam mendengar. Mereka tidak membuka diri. Mereka tidak patuh. Sehingga akhirnya Yesus berkesimpulan dan mengartikan tentang perumpamaan itu. Saudara, gandum atau benih yang ditabur, yang jatuh di jalan yang berbatu, kelihatannya mendengar. Saudara dan saya kan pada malam hari ini juga kelihatan mendengar. Persoalannya apakah hati kita ini penuh harap atau tidak? Atau hati kita berbatu, tumbuh sih. Oh, firman Tuhan itu bagus, senang saya suka firman itu. Tetapi karena di tanah berbatu, benih itu tidak bisa tumbuh. Dan kelihatannya bertumbuh tetapi akhirnya mati. Lalu Yesus juga mengungkapkan bahwa ada yang jatuh di pinggir jalan. Mendengar tetapi tidak dinikmati. Yang menikmatinya lain. Yesus mengatakan ada burung-burung di udara yang datang memakannya. Jadi tidak sempat masuk ke dalam hatimu, tetapi sudah diambil oleh kenikmatan dunia ini, oleh perkara-perkara dunia ini, oleh ketakutan-ketakutan yang ada, sehingga akhirnya hilang firman itu. Lalu ada yang ditabur, jatuh di semak duri. Yesus menerangkan bahwa masuk sih di dalam tanah, tumbuh. Tetapi dia terhimpit oleh kekayaan, kenikmatan dunia ini, sehingga benih itu akhirnya mati. Dan saudara, Yesus mengungkapkan bahwa ada yang jatuh di tanah yang subur. Dia berbuah lebat. Dia menerima firman itu. Berbuah lebat, berdampak 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Yesus mau mengatakan bahwa betapa berbahagianya ketika firman itu ditabur, lalu hati kita yang terbuka, kepatuhan ada dalam diri kita untuk melaksanakan firman Tuhan. Maka kita akan berbuah lebat 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Jadi saudara-saudara yang terkasih, Yesus menyebut mereka berbahagia ketika mereka mendengar dengan baik. Ketika mereka bersedia melakukan firman Tuhan. Ketika mereka mampu untuk berbuah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita saat ini? Masihkah firman Tuhan kita dengar? Masihkah kita antusias terhadap firman Tuhan? Masihkah kata-kata Tuhan lewat firman Tuhan itu kita bersedia tenang untuk mendengar? Atau kita sudah tidak memakai telinga lagi? Kita memakai konsep berpikir kita memakai rasio kita, sehingga kita tidak pernah mendengar. Firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, saudara-saudara yang terkasih, bahwa kita harus mendengar. Mendengar itu penting sekali. Tadi saya kasih contoh, bayangkan saja hal-hal yang perlu kita merasa tidak penting. Padahal kita membutuhkan firman Tuhan. Siapapun kita membutuhkan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu bukan saja menambah pengetahuan kita, tetapi dia memberikan kekuatan, kesegaran, penghiburan untuk kehidupan yang berat ini. Saudara,
Ketika kita bersedia mendengar firman Tuhan dengan penuh harap, dengan tenang, dengan aktif membuka diri, maka firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan bagi kita. Saudara, saya mau katakan bahwa setiap hari saudara membaca Alkitab, 1 ayat atau 5 ayat saja, saudara akan diberikan kekuatan, kemampuan, hikmat. Firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu adalah kata-kata Tuhan sendiri. Kita membutuhkan kehidupan. Kita membutuhkan firman Tuhan untuk hidup. Saudara, Yesus pernah mengatakan manusia tidak hidup dari roti saja. Kalau siang malam saudara bekerja untuk roti, untuk makanan dan minuman, manusia tidak hidup oleh itu saja. Manusia hidup oleh perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu penting. Saudara, di tengah-tengah masa pandemi ini, saudara tahu kita membutuhkan firman Tuhan. Membuat kita bijak, kuat, membuat kita mampu berhadapan dengan situasi berat ini. Hanya firman Tuhan. Yang kedua, saudara dan saya ingat bahwa kita juga adalah seorang penabur. Kita menaburkan kejujuran, kebaikan bagi anak-anak kita. Setiap hari kita mau supaya anak-anak kita baikan, kita menabur. Tetapi saya mau katakan bahwa tidak semua anak-anak kita mendengar. Yesus mau mengatakan kenyataan itu, bahwa dalam kelompok 12 Yesus dan murid-muridnya ada juga yang mengeraskan hati seperti Yudas. Ada yang jatuh di tanah penuh semak duri, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di pinggir jalan, tidak sempat hidup sudah pergi. Tetapi seorang penabur, apakah dengan alasan-alasan itu dia berhenti menabur? Tidak. Ketika anak-anak kita tidak mau mendengar, kita terus menabur bahwa kebaikan, kejujuran itu penting, firman Tuhan itu penting. Saudara dan saya adalah seorang penabur. Kita sudah ditabur oleh Yesus Kristus, maka kita juga harus bersedia menjadi penabur. Mari, tetaplah menabur kejujuran. Mungkin anak-anak kita tidak mendengar, tetapi besok mereka mendengar. Seorang penabur itu ketika dia menabur benih, dia berharap hanya kepada Tuhan. Dia berharap bahwa tumbuhnya benih itu bukan kekuasaan si petani atau si penabur, tetapi kuasa dari Tuhan. Dia berharap bahwa dia terus menyatakan kebenaran, dia terus memberitakan yang baik, dia terus menebarkan contoh-contoh teladan yang baik bagi seisi rumah tangganya. Mungkin anaknya tidak mendengar saat ini, tetapi dia yakin Tuhan akan menggerakkan hati anak-anaknya. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, saudara dan saya adalah seorang penabur. Teruslah menabur hal-hal yang baik. Yakinlah bahwa Tuhan akan menumbuhkan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita, anak-anak kita, generasi selanjutnya, jemaat. Teruslah menabur kebaikan. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, bersyukurlah kalau kita masih bisa mendengar. Ada orang mau mendengar tetapi tidak bisa mendengar. Tidak ada waktu untuk mendengar. Bersyukurlah sekarang kita diberikan murah hati untuk mendengar firman Tuhan. Ada sementara orang mau mendengar firman Tuhan, dia berada di ruangan ICU, dia berada di ruangan-ruangan yang jauh untuk mendengar. Fasilitas ada, kekayaan ada, tetapi tempat di mana dia mau mendengar tidak sedang berbicara tentang kebenaran. Betapa sangat menyedihkan. Untuk itu kalau memang kita bisa mendengar firman Tuhan, mendengarlah dengan penuh harap, mendengarlah dengan tenang, mendengarlah dengan aktif, mendengarlah dengan membuka hati, lalu bersedia patuh akan kebenaran. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Berbahagialah
Kalau kita sebagai seorang penabur mendengar akan firman Tuhan dan janjinya, maka kita siap untuk menabur. Sekalipun tantangan itu banyak, tetapi kita percaya Tuhan menjanjikan hal yang baik atas setiap orang yang mendengar firman-Nya. Karena firman itu adalah terang dan kekuatan bagi setiap umat yang percaya pada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 118 bait 1 dan 2. Janganlah kau takut. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, tak putus-putusnya kami terus datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mau memohon pertolongan-Mu, bahwa kami sedang berhadapan dengan kesulitan-kesulitan kehidupan ini, khususnya ancaman-ancaman virus corona yang ada, bahkan dengan varian yang baru. Kami terus memohon kekuatan, kasih, kemampuan untuk kami memaknainya. Biarlah di tengah-tengah ancaman kehidupan, pandemi pada saat ini, berilah kami penuh harap akan kebenaran firman-Mu. Kami mau bersikap tenang ketika Engkau berbicara atas kami. Kami mau aktif mencari akan kebenaran firman-Mu. Dan kami juga mau membuka diri, sehingga firman-Mu masuk dalam hati pikiran kami, berkuasa atas kami, dan kami bersedia patuh menjalankan kebenaran firman. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di rumah, yang sedang isolasi mandiri. Tuhan kuatkan mereka. Jangan biarkan kepanikan menguasai mereka, tetapi ajarlah mereka terus mendengar akan kebenaran firman-Mu. Ingat akan janji-Mu, bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan mereka. Saudara-saudara kami yang isolasi, di Wisma Atlet, di rumah sakit, mereka yang sedang berhadapan dengan situasi berat, pernafasan mereka begitu berat, mari Tuhan, Tuhan hadir menjamah, memberikan kekuatan, ketenangan, sehingga obat, suplemen, makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh berproses di dalamnya, sehingga mereka juga berangsur-angsur sembuh. Tuhan, kami juga memohon kepadamu saat ini,
Engkau tetap menjaga, melindungi para medis, sehingga mereka juga boleh kuat dan tetap melayani dalam ketaatan kepadamu. Persediaan obat-obatan saat ini, biarlah Tuhan juga campur tangan. Berkatilah pemerintahan yang ada, presiden, wakil presiden, aparat menteri, tenaga-tenaga kesehatan yang sedang bekerja. Tuhan, berilah mereka juga sehat. Segala kebijakan yang mereka lakukan berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan mengasihi mereka semua. Tuhan, semua warga Indonesia ajalah mencintai Tuhan, mencintai negara ini, sehingga kami bergandengan tangan untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk umat-Mu, jemaat GPIB RNE. Ada banyak sekali yang terpapar virus corona, bahkan penyakit yang lain. Karena usia tua, sakit penyakit yang menggerogoti tubuh mereka ada di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing. Mari Tuhan, jangkauan kuasa-Mu berlangsung atas mereka. Kami berdoa untuk Ibu Gloria Mentang, Tuhan juga jamah tumornya. Ibu Dila, kami juga memohon Engkau menyembuhkannya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang juga sedang sakit. Apapun penderitaan yang mereka alami, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah juga perjalanan pelayanan jemaat GPIB RNE dalam masa PPKM darurat ini. Biarlah Tuhan, kami taat pada protokol kesehatan dan ibadah yang dilaksanakan secara live streaming, Zoom dan juga video call. Tuhan juga mau tolong. Biarlah semuanya berarti, bermakna. Jaringan internet yang ada, Tuhan juga jamah. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Jangan tinggalkan mereka Tuhan. Biarlah mereka juga boleh tenang dan mendengar akan kebenaran firman-Mu, nasihat, teguran, menuntun mereka ke arah Tuhan saja. Kami serahkan masa depan anak-anak kami, orang muda yang sedang mencari pekerjaan di tengah masa sulit ini. Kami percaya masa depan itu sungguh ada. Kami juga memohon kepadamu sebagai gereja, kami akan melaksanakan sidang majelis jemaat secara virtual. Tuhan juga berkati. Begitupun vaksin kedua yang akan segera dilaksanakan, Tuhan juga tolong. Tuhan hadir menyatakan kuasa-Mu dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Pelkat PA sampai Pelkat PKLU, Engkau juga mau memberkati dan melindungi sehingga kami terikat di dalam sebuah persekutuan yang saling mendoakan, dan pengurus Pelkat, ke-6 Pelkat ini ada dalam kasih dan sayang Tuhan. Berkatilah Pendeta Ana dalam kesehatannya, berkatilah Pendeta Domisili, berkatilah juga PHMJ, Presbiter, BPPJ, komisi-komisi, kami serahkan semuanya kepadamu. Tuhan Yesus, berkatilah Inforkom GPIB RNE, berkatilah juga operator multimedia, pemandu lagu, organis, kami serahkan kepadamu Tuhan. Tuhan, ini kami, Engkau mengenal kami masing-masing, Engkau tahu kadar ketakutan kami, tapi kami mau berimankan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan akan memberikan kesehatan kepada semua orang, semua yang mempercayakan dan mau mendengar firman, maka kekuatan itu sungguh ada atas kami. Ampuni segala salah dosa yang sudah kami lakukan, kuduskan kami dan perbaharulah hidup kami, karena kami alaskan syafaat ini hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Bapak Ibu, kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Gita Bakti 84 ayat pertama dan ayat yang kedua. Persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksudmu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mau bersyukur, berterima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan yang selalu kami rasakan sungguh dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih banyak Tuhan, kalau di malam hari ini kami boleh memberikan persembahan syukur yang asalnya dari-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati, kuduskan, sucikan persembahan yang kami berikan, agar berguna bagi pelayanan kasih yang ada di tengah-tengah gereja kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ungkapan syukur kami. Terpujilah Tuhan Yesus yang kami puji dan kami sembah. Amin. Jemaat Tuhan, kita tetap berdiri. Mari kita masuk dalam amanat pengutusan. Kembalilah dalam aktivitas keseharian kita dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita menyanyi dari nyanyian pengutusan Gita Bakti 115 bait 1 dan 2. Utuslah kami. Kasih bagi dunia yang resah.
Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian, mulai dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya.